Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Suwarjono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 1 Serangkulon, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul dan bertemu di ruangan dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya khususnya untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan diseminasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Cecep Supriyana SPD SD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'badu. Yang terhormat Pak Nono sebagai CTP yang ada di SDN 1 Serangkulon, Ibu Bapak Guru, rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini, yaitu hari Senin, khususnya di SD 1 Serangkulon, ada teman kita yaitu Pak Nono Suwarjono yang akan melaksanakan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu modul 1.4 ya. Modul 1.4.
guru penggerak yang ada di Serang Kulon itu sudah 2 kali ini. Yang pertama Bu Dede Heti sudah sudah lulus dan nilai terbaik. Sekarang teman kita satu lagi Pak Nono Suwarjono itu mengalami sama, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 yang mana sekarang sedang melakukan diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif khususnya di kelas di SD 1 Serang Kulon. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru di Serang Kulon, guru penggerak sudah melaksanakan, berarti kita sudah banyak pengalaman guru-guru, rekan guru yang saya harapkan kami sebagai kepala sekolah ikuti jejak guru penggerak yang mana kita ambil positifnya dan buang yang negatifnya. Mudah-mudahan bagi Pak Nono yang sedang melaksanakan guru penggerak banyak peningkatan baik dari pembelajaran khususnya, kemudian umumnya bagi teman-teman yang bisa nanti mengikuti jejaknya Pak Nono sebagai guru penggerak. Saya harap teman-teman nanti ikuti angkatan berikutnya. Kemudian yang ketiga, Pak Nono, mudah-mudahan saya doakan proses CGP guru penggerak angkatan 11, saya doakan sebagai kepala sekolah kepada anak buah Pak Nono, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses sampai nanti di akhir evaluasi akhir. Kemudian yang paling terakhir, saya harap ikuti pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Pak Nono pada guru-guru yang lainnya. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pendapat dan wejangannya kepada kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana pada presentasi ini bukan berarti saya lebih hebat, lebih tapi kita mari belajar bersama-sama. Ketika saya ada kekurangan silakan dikoreksi dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu, ini adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, ada Ibu Warida SIMPD, kemudian pengajar praktik Pak Dika Franskiana SPD. Sebelum kita memasuki ke materi tentang budaya positif, Bapak Ibu, mari kita sejenak, yuk kita senyum selama 30 detik. Maka Bapak Ibu berhadap-hadapan, saling berhadapan, kemudian senyum selama 30 detik. Ya, silakan Bapak Ibu saling bertatapan. Makanya ini saya pisah. Nanti kali Pak Arfi sama Bu Maria nih bahaya itu tatap-tatapannya. Silakan mulai sekarang Bapak Ibu. 1, 2, 3, senyum Pak Arfi. Iya, saling memandang. Iya, cukup Bapak Ibu, terima kasih ya. Setelah beberapa jam mungkin kita melaksanakan aktivitas tadi mengajar, alhamdulillah sekarang kita ceria lagi meskipun suasananya begitu panas ya Bapak Ibu, namun tidak menghalangi rintangan kita untuk tetap semangat untuk berbagi ilmu dan belajar bersama Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang akan saya presentasikan adalah diseminasi budaya positif. Nah, latar belakang
Tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian, budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Budaya positif juga ini diterapkan di sekolah harusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Kemudian latar belakang berikutnya adalah budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan dan keseimbangan, akan tercipta budaya positif. Latar belakang berikutnya, budaya positif akan memunculkan keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Latar belakang berikutnya yaitu budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif dari diri kita sendiri atau guru yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan, dan mendukung proses belajar. Ya, mungkin ini nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu semua. Ini adalah bagian-bagian dari bagaimana menciptakan budaya positif. Namun sebelum itu, sedikit saya menjelaskan tadi tentang latar belakang budaya positif. Budaya positif ini terlahir dari pembiasaan-pembiasaan Bapak Ibu guru semua. Jadi seperti misalkan yang sudah diterapkan atau dilaksanakan di kelas 6 khususnya ini adalah budaya positif, literasi atau satu buku satu minggu. Nah, jadi kebiasaan atau pembiasaan inilah yang nantinya akan menimbulkan budaya positif. Artinya apa? Pembiasaan, dibiasakan. Karena untuk merubah paradigma yang tadinya mungkin belum disiplin, dengan pembiasaan setiap hari kita akan mulai disiplin. Seperti di SD kita ini, alhamdulillah ini sudah sangat baik perubahannya, di mana budaya positifnya sudah dijalankan. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan atau mentaati tata tertib sekolah, Bapak Ibu. Mentaati tata tertib sekolah juga itu merupakan suatu nilai, pelaksanaan dari budaya positif seperti itu. Kemudian apalagi banyak sekali budaya positif di lingkungan kita, seperti menjaga kebersihan, kemudian piket, kemudian melaksanakan upacara bendera, atau misalkan sebelum masuk kelas kita berbaris terlebih dahulu. Banyak sekali itu bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian budaya positif lainnya seperti sopan santun. Nah, ini sopan santun ini lebih kepada penerapan tentang akhlak, mungkin ya, akhlak. Karena kita sekarang itu rupanya sepertinya krisis akhlak ya Ibu ya. Anak-anak kita ngomongnya
macam-macam ya, itu kalau berbicara itu keluar bahasa kebun binatang. Nah, mungkin mulai saat ini mari kita bersama-sama Bapak Ibu semua kita menerapkan budaya positif agar anak itu tidak berbicara yang tidak sopan, itu seperti itu Bapak Ibu guru semua. Misalkan dengan membudayakan 5S: sapa, senyum, salam, sopan, santun. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu guru terapkan di kelasnya masing-masing ya, seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian juga tidak terlambat sekolah masuk kelas, kemudian berpakaian lengkap saat upacara, itu merupakan juga suatu nilai-nilai budaya positif yang sudah kita laksanakan seperti ini. Kita harapkan pelajar SD 1 Serangkulon itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semua, yang seperti berkebinekaan global, kemudian iman dan takwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan sebagainya itu. Jadi diharapkan lulusan atau keluaran output dari seperti itu mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagaimana ceritanya atau menuju disiplin positif, di mana ada yang namanya teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, nah, ini adalah bagian atau urutan bagaimana kita menerapkan disiplin atau budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya, nah pertama ini disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini ditumbuhkan mungkin agar anak ini mempunyai rasa tanggung jawab Bapak Ibu semua. Jadi bukan selalu disuruh, bukan selalu dimarahi, bukan selalu diatur. Kita harapkan anak-anak kita ini mempunyai kesadaran dari motivasi intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam diri sendirinya. Dia diharapkan muncul bahwa saya ketika minjem buku misalkan di pojok baca, maka setelah membaca buku harus dirapikan kembali, bukan diacak-acak. Nah, ini berarti kalau seperti itu si anak masih belum mempunyai rasa tanggung jawab, disiplinnya kurang. Maka dari itu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama belajar bagaimana menjadikan anak tersebut mempunyai rasa motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri muncul. Artinya apa? Mempunyai rasa tanggung jawab. Oh, saya sudah pinjam buku nih di pojok baca. Setelah membaca maka disimpan lagi di tempatnya. Mungkin seperti itu. Berikutnya, ini masih disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, mungkin di lingkungan kita sekarang ini disiplin itu masih berupa ancaman. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya lari keliling misalkan, ya. Atau misalkan terlambat masuk kelas, tidak boleh masuk. Nah, ini artinya apa? Artinya dalam diri siswa itu belum mempunyai kesadaran atau motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu kita sebagai pendidik kiranya dapat menumbuhkan rasa motivasi itu untuk bisa tumbuh di dalam diri peserta didik itu. Jadi Bapak Ibu guru ini tugasnya berat, ya. Artinya apa?
kita harus bisa menumbuhkan motivasi nih kepada anak-anak itu ya. Bagaimana caranya agar anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, tanpa disuruh dia sudah mengerti. Nah, itu mari kita Bapak Ibu guru, kita bersama-sama bagaimana caranya seperti itu agar anak dapat tumbuh rasa tanggung jawabnya, motivasi intriksinya akan lahir. Baik, berikutnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di dalam teori disiplin positif ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini disebut juga dengan motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Si anak itu mau disiplin tapi dengan apa? Dengan harapan mendapatkan imbalan. Ini yang kedua ya. Jadi misalkan kamu kalau tidak terlambat nanti bapak kasih permen. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Anak dia mau disiplin tapi berharapkan akan imbalan atau hadiah itu. Kemudian menghindari ketidaknyamanan. Artinya apa? Kalau dia tidak melaksanakan atau mengerjakan PR-nya, maka dia dapat hukuman. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Masih ada pengharapan dari luar, diharapkan hadiah atau takut akan hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang diharapkan adalah kita menginginkan peserta didik kita ini dapat menjadi anak-anak yang punya nilai motivasi intrinsik, artinya menghargai dirinya dengan nilai-nilai mereka sendiri. Artinya mereka tumbuh sadar sendiri dari dalam hatinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang dapat meningkatkan nilai-nilai dirinya sendiri itu. Jadi seperti itu, motivasi intrinsiknya muncul, mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Itu ada 5 Bapak Ibu semua. Ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Gosen bersimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam mengontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan, menjalankan salah satunya. Biasanya mungkin Pak Erul biasanya. Bagaimana Pak Erul menyikapi anak yang telat misalkan? Biasanya dengan posisi mana Pak Erul dari kelima ini? Biasanya kalau kita masih mengacu kepada mungkin zaman feodal, kita ini biasanya selalu sebagai penghukum. Misalkan telah push up 5 kali ya, atau keliling kolam 5 kali. Nah, artinya posisi kontrol kita itu berada di posisi penghukum. Ada lagi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya seorang yang merasa bersalah itu dipojokkan seperti itu. Pokoknya kamu salah gitu ya gitu. Kemudian ada sebagai teman, ada pemantau, dan manajer. Nah, mungkin penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini sebagai seorang penghukum, ini biasanya hukuman itu berupa fisik atau verbal. Verbal itu dengan kata-kata, misalnya seperti itu. Orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, itu seperti itu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesainya. Nah, itu biasanya mungkin yang saya rasakan sendiri waktu saya belum mengenal modul 1.4 ini. Mungkin saya juga sebagai penghukum ada. Ini kenapa kamu salah? Awas kamu. Nah, itu
mungkin cara-cara guru zaman dulu seperti itu. Tapi pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana posisi yang baik sebagai guru kita untuk menghadapi peserta didik. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu aturan atau cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Berikutnya, ini sebagai merasa bersalah. Nah, pada membuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba orang tua kamu kalau tahu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Berikutnya, sebagai teman. Pada posisi guru seperti ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai teman, guru biasanya bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman itu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Maka murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, sebagai teman ini baik sebetulnya Bapak Ibu guru semua, namun ada plus minusnya. Minusnya tadi ketika anak kita sebagai teman terhadap anak, tapi ketika guru tersebut tidak ada, maka dia tidak nggak mau lah sama bapak ini, nggak mau sama bapak itu, pengennya sama ibu itu terus. Nah, itu mungkin negatifnya. Berikutnya, ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau atau mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaannya biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Berikutnya yaitu sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer ini adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu semua, dari kelima posisi kontrol tersebut, maka dari kelima tersebut sebaiknya kita posisikan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya.
Artinya gini Bapak Ibu semua, kita sebagai manajer itu seperti memberikan pertanyaan pemantik kepada beliau, pada anak yang mungkin bermasalah, mungkin kesianan, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, kita tanyakan. Yang pertama itu mungkin nanti ada di langkah-langkahnya di segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya apa ya? Kita membuat calling down dulu anak tersebut, sehingga anak tersebut ketika dipanggil datang itu tidak merasa tegang, tapi merasa senang. Itu pertama, stabilitas. Artinya apa? Kita menstabilkan kesalahan dia. Dia misalkan tidak terlambat, apa dia melakukan kesalahan terlambat. Nah, dengan cara menstabilkan identitas, artinya bahwa orang itu tidak 100% tidak punya kesalahan. Pasti setiap orang mempunyai kesalahan. Bapak juga mungkin dulu pernah terlambat seperti itu ya. Nah, jadi bukan kamu sendiri yang terlambat, tapi kita juga pernah terlambat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru semua. Nah, berikutnya, selain sebagai manajer mengacu pada restitusi yang diberikan siswa sebagai manajer bagiannya, sehingga pada tercipta identitas pada diri siswa. Kemudian juga nanti ada menanyakan kesepakatan apa yang sudah dilanggar, yang tidak dilaksanakan. Itu nanti di tahapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, ini perlu ketahui bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar itu ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan, usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi 1 atau lebih kebutuhan dasar. Nah, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau pengakuan. Kemudian ada kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar ini kalau mungkin tidak tidak terpenuhi, kita akan merasa kurang. Nah, yang pertama ini kebutuhan survival atau bertahan hidup, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, sandang, papan, pangan, seperti itu. Kemudian juga termasuk kebutuhan biologis seperti reproduksi. Kemudian komposisi psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini misalkan ada sebuah kasus di mana Doni itu mengatakan atau merebut makanan temannya itu karena lapar. Nah, berarti Doni sudah kekurangannya? Iya, merasa lapar. Lapar itu berkaitan dengan bertahan hidup. Ketika orang lapar, pasti yang ada timbul pikiran-pikiran yang negatif. Entah itu bisa jadi merampok, mencuri, atau dan sebagainya. Maka kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi utama atau pokok, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan yang pengakuan, ingin disayangi atau diakui oleh sebuah kelompok. Nah, ada kasus Doni, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Ketika temannya melakukan tindakan pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi perhatian dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang ini mungkin dari kasih sayang teman, orang tua, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kebutuhan hidup berikutnya yaitu penguasaan atau power.
Kebutuhan power ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, mengakui, didengarkan oleh orang lain dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan yang berharga, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui atau disebut self esteem. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin ini banyak sekali ditemui oleh Bapak Ibu di lingkungan sekolah kita. Ada anak yang merasa sebagai jagoan. Wah, saya paling jago nih di kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah suatu atau merasa hebat. Itu berarti si anak tersebut sedang atau kurang terhadap powernya, atau sedang menguasai kebutuhan powernya atau kekuasaannya, merasa paling hebat, paling jago. Kemudian berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dalam mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, misalkan ada kasus di sini, Doni, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya, sehingga si Doni ini mencoba merebut makanan dari teman lainnya. Apa yang dirasakan Doni berarti itu adalah kebutuhan kebebasan, ya, rasa bosan, freedom. Karena Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Bayangkanlah jika kita hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Geser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, atau suka bergurau, melucu, dan mengemaskan. Bahkan mereka bertingkat laku buruk ketika mereka masih terlihat lucu. Nah, jadi kesenangan itu, saya senangnya misalkan melawak, nah ini melucu, ya. Itu biasanya ada murid-murid yang mencari perhatian dengan cara mengucapkan kata-kata yang lucu, sehingga akan ditertawai oleh teman-teman lainnya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua sudah mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Contohnya mungkin dilarang misalkan jangan buang sampah di kolong meja, atau jangan bermain bola di dalam ruang kelas, tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah membuatnya semuanya, keyakinan kelas itu. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas ini adalah langkah-langkahnya, di mana keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah membuat keyakinan kelas. Di awal semester kemarin, mungkin Bapak Ibu membuat keyakinan kelas kita semua seperti apa, pengen seperti apa, gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan setiap kelas mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing, sehingga nanti akan muncullah yang namanya keyakinan sekolah, seperti itu. Kemudian berikutnya, ya ini contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelas.
Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, anggota kelas perlu memberikan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian yang lainnya itu contoh keyakinan kelas lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah video waktu di awal semester di mana anak-anak kelas 6 ini membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas diserahkan kepada siswa, Bapak Ibu. Silakan kamu tulis pengennya kelas kita seperti apa. Silakan. Mudah-mudahan semuanya sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Tahapan ini adalah salah satu cara di mana bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan siswa, di mana tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bapak Ibu guru yang saya hormati, menstabilkan identitas ini artinya jangan membuat anak itu merasa bersalah, tapi membuat anak menjadi semangat. Kesalahan itu sudah menjadi hal yang wajar. Mungkin kita juga selama hidup sudah ya banyak sekali berbuat salah, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki, Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan cara stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada satu stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Agar kita pending dulu. Biarin aja. Biarin aja. Biar lihat. Baik, dilanjut kembali Bapak Ibu. Tahapan yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Artinya apa? Kita kepada peserta didik menanyakan, ketika peserta didik melakukan kesalahan, misalkan terlambat sekolah, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya atau belum dilaksanakannya. Ketika di dalam keyakinan ada namanya disiplin, misalkan
tidak terlambat masuk kelas. Nah, berarti nanti siswa akan menyebutkan keyakinan apa yang sudah dilanggarnya atau belum dilaksanakannya. Nah, kita tanyakan keyakinan tersebut sehingga nanti di akhirnya siswa akan memperoleh jawabannya sendiri apa yang perlu diperbaikinya. Berarti tidak tidur terlalu malam, tidak main HP terlalu sampai malam seperti itu, sehingga siswa akan dengan sendirinya menjawab dari kesalahan siswa tersebut. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan. Nah, mungkin ini beberapa budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita, seperti melaksanakan tata tertib sekolah. Mungkin ini sudah kita laksanakan. Menghormati sesama, cinta kebersihan dan lingkungan, jujur, rajin, ramah, sopan santun, religius, peduli, dan toleransi. Nah, ini adalah budaya positif yang insya Allah sudah diterapkan di kelas 6, yaitu budaya literasi, di mana anak membaca satu minggu satu buku, Bapak Ibu. Kemudian setelah membaca buku tersebut, maka anak membuat jurnal apa yang sudah dibacanya, dari mulai pengarang judul buku, pengarang, penerbit, sampai isi dari bukunya. Ini alhamdulillah sudah berjalan dari mulai awal semester. Setelah bukunya habis atau selesai dibaca, nanti bertukar bukunya dengan teman sebangkunya, dibaca lagi selama seminggu, Bapak Ibu. Kemudian setelah dibaca kembali dibuat jurnalnya lagi, dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan program ini satu minggu satu buku ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga ini pembiasaan yang sudah dilaksanakan, menghafal Asmaul Husna setiap hari Rabu. Jadi sebelum belajar kita membiasakan dulu menghafal Asmaul Husna, Bapak Ibu Guru, sehingga anak ini tahu apa sih Asmaul Husna itu apa aja ya. Jadi sehingga anak mempunyai jiwa yang religius seperti itu. Kemudian juga setiap hari Kamis ini ada hafalan surat pendek juz amma ya. Mungkin setiap hari Jumat juga kita ada yang dibimbing langsung oleh Pak Ustadz ya. Di kelas sendiri ada hafalan surat pendek juz amma itu setiap hari Kamis. Jadi dilakukan pembiasaan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah melaksanakan itu. Refleksi. Nah, dari yang sudah saya sampaikan, saya merefleksikan sebelum saya mengenali modul posisi kontrol. Posisi saya yang sering diterapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat bersalah. Perasaan saya saat itu merasa hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik, karena selama saya sekolah awal sampai saya menjadi guru, hal itu menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Nah, Bapak Ibu, itu posisi saya pada saat belum mengenal modul 1.4 tentang budaya positif. Namun setelah saya mempelajari posisi teror kontrol yang menggunakan posisi sebagai teman, sebagai manajer, sebagai dan sebagainya, posisi saya itu sekarang sebagai teman dan manajer. Jadi saya berusaha menjadi teman dan manajer. Artinya apa? Melihat permasalahan ini ketika anak terlambat sekolah karena apa, alasannya apa, atau tidak mengerjakan tugas itu alasannya apa, kita perdalam lagi. Nah, itu Bapak Ibu Guru bisa menggunakan segitiga restitusi seperti itu tadi. Nah, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Ya, mungkin Bapak Ibu Guru semua sudah menerapkan segitiga restitusi, namun mungkin urutannya belum beraturan. Nah, mungkin setelah nanti Bapak Ibu Guru sudah mengetahui apa itu urutan dari segitiga restitusi, mari kita belajar bersama-sama menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas kita masing-masing.
Nah, Bapak Ibu Guru, ini biar nggak ngantuk, mari kita ice breaking dulu. Mungkin nanti ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan, tapi dibacanya sesuai dengan warnanya. Nah, mungkin pernah ya seperti itu. Misalkan seperti ini, silakan dibaca Ibu. Hitam. Iya, benar. Ya. Nah, ini dibaca lagi. Jingga. Ya. Kemudian apa kelihatannya, David? Merah. Iya. Lanjut. Baru tadi jawab biru. Nah, kayak jawab jingga deh, mau jawab jingga. Iya. Iya, jadi itu tadi breakingnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sekarang mungkin silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Silakan, mangga. Saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya tidak bertanya, artinya apa yang tadi sudah dijelaskan tentang modul 1.4 itu tentang disiplin positif. Yang saya harapkan tadi ada 5 permasalahan tadi yang tentang hukuman tadi, semoga bisa dipahami oleh teman-teman guru yang ada di SD 1 Serangkulon, yang mana kita sudah tahu tentang disiplin positif yang apa cara hukuman tadi. Mudah-mudahan kita tadi ada 5 atau ya 5 yang terbaik itu, yaitu kita sebagai manajer. Jadi harapan kami semoga Bapak dan Ibu Guru bisa diterapkan di khususnya di SD 1 Serangkulon, umumnya di masing-masing kelas, wali kelas. Itu saja harapan kami sebagai penanggung jawab SD 1 Serangkulon. Mudah-mudahan setelah pembelajaran modul 4.1 tentang disiplin positif, kita semuanya memahami dengan jelas. Itu saja. Ya, terima kasih. Diri kalau topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu Guru, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini data yang namanya teman. Kita sebagai tenaga pendidik itu, maksud dari teman itu apa? Karena gini, kita sebagai tenaga pendidik terlalu dekat bisa itu, dia tidak bisa membedakan. Kita tuh seorang guru loh, harus bisa membedakan. Terus sama kakak kelasnya juga, dia bukan kakak kelas, tapi teman kita disepelekan atau gimana cara penerapan kata teman. Soalnya banyak kita itu seorang guru, tapi kayaknya saya lihat teman itu yang teman gimana. Jadi banyak kita itu guru disepelekan. Nah, cara penerapannya gimana? Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Ardi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan saya sedikit menjelaskan sesuai yang saya pahami ya. Sesuai yang saya pahami, posisi kita sebagai teman itu memang ada plus minusnya Pak. Ya, jadi ketika kita terlalu dekat dengan siswa, mungkin ada siswa yang melonjak ya Pak, seperti itu, berlebihan. Nah, maka dari itu tadi sesuai yang sudah disampaikan bahwasanya kita itu lebih baik sebagai manajer, jangan sebagai teman. Nah, untuk
menjadi teman mungkin ya itu agak lebih baiklah daripada penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita posisi dengan siswa itu dekat, berteman seperti teman. Tapi memang betul Pak, ada negatifnya. Yang ada itu tadi, siswa jadi akan melunjak terhadap kita, tidak menghormati kita sebagai pendidik. Maka dari itu lebih baiknya kita yang kita pilih yaitu posisi sebagai manajer. Jadi dimana sebagai manajer itu ya layaknya kita menjadi manajer di perusahaan, Bapak Ibu ya. Jadi membimbing siswa atau membimbing karyawan di perusahaan ya, tidak menghukum, tidak menjatuhkan, tapi kita rangkul, kita berdayakan sehingga mereka akan memahami atau menyadari dari kesalahannya dia sendiri. Artinya tanpa perlu memaksa, dia akan, oh iya saya salah ya, ternyata saya terlambat sekolah, terlambat masuk. Kesepakatan apa yang sudah dibuat di kelasnya? Nah tadi mungkin itulah fungsinya atau manfaatnya kesepakatan kelas. Jadi ketika ada siswa terlambat, siswa tidak mengerjakan PR atau tugas, kita lihat kesepakatannya. Inilah kesepakatan yang kita sudah buat, tidak boleh telat ya, jangan terlambat, kemudian mengerjakan PR atau tugas, sehingga ketika kita melakukan restitusi di tahapan menanyakan kesepakatan, yaitu tadi kesepakatan yang sudah dibuatnya. Jadi sudah ada kesepakatan. Kelas kita mau seperti apa? Mau jadi kelas yang disiplinkah? Mau jadi kelas yang nyaman, tertib, aman? Nah itu kesepakatan kelas. Maka dari itu setiap awal semester mungkin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelasnya masing-masing. Gitu Pak Ardi jawabannya ya. Mungkin ada satu lagi penanya, silakan. Ya, Bu Nikmah ini rupanya sudah bersiap-siap. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan acara diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa nilai manfaat dan ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu mungkin waktu Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.